Salam, selamat bertemu kembali di ruangan ini, belajar bersama firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar pelajaran yang bertajuk musik yang mengangkat dan menyelamatkan jiwa. Baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya senang bahwa kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih kesempatan ini Engkau berikan kepada hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap yang mendengarkan firman-Mu ini, umat-umat Tuhan dapat mengerti dan diberkati dengan pelajaran musik yang mengangkat dan menyelamatkan jiwa. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, sehingga apabila hamba berbicara, firman-Mu yang diterima dan disampaikan. Terima kasih malaikat Tuhan menjaga melindungi semua ini. Hamba serahkan dan mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan, musik yang mengangkat dan menyelamatkan jiwa. Apa yang akan kita dapati daripada pelajaran ini saudaraku? Daripada pelajaran ini kita akan mengetahui apa itu musik yang sesuai kita gunakan dan dengarkan sehari-hari sebagai orang Kristen, dan terutama dalam acara kebaktian atau acara penyembahan di dalam gereja kita. Oleh yang demikian saudaraku, mari bersama saya belajar firman Tuhan, dengarkan sehingga ke penutup atau kesimpulan pelajaran ini. Dan jangan lupa berdoalah dan izinkan Roh Kudus Tuhan masuk ke dalam hati, pikiran saudara, agar dapat benar-benar memahami firman yang saya kongsikan ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai pengenalan pelajaran ini yang berkaitan dengan musik. Latar belakang musik adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan perasaan dan keindahan yang ada dalam pikiran dan hati manusia. Musik sudah dikenal sejak berabad-abad lamanya dan merupakan hiburan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Musik juga dianggap sebagai bahasa universal karena dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, bangsa, dan aspek kehidupan lainnya, serta mampu untuk dijadikan media dalam membangun sebuah kebudayaan. Saudara, mari kita pelajari terlebih dahulu definisi musik. Di sini saya akan berikan dua sudut pandang definisi musik. Yang pertama adalah definisi musik umum. Menurut Campbell 1995, musik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau oral. Oleh yang demikian, musik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak prasekolah dalam membentuk elemen bunyi. Saudara, yang kedua dari sudut pandang gereja ataupun Alkitabiah, definisi musik gereja. Musik gereja dapat didefinisikan sebagai musik yang ditulis dengan tujuan untuk dimainkan di gereja, atau musik untuk mengiringi ibadah liturgi, atau suatu musik yang bersifat suci, seperti nyanyian yang dinyanyikan di dalam gereja. Musik atau liturgia yang berarti laus, umat, dan ergon, karya. Nah, dengan demikian, liturgi merupakan bukti dan ungkapan syukur jemaat. Ringkasnya saudaraku, apa itu liturgi? 1. Ibadat umum di gereja. 2.
tata cara kebaktian. Bagaimana pula definisi jiwa? Tajuk pelajaran ini juga menyentuh jiwa. Jadi mari kita lihat dan fahami terlebih dahulu definisi jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, jiwa sebagai asas kehidupan. Seperti pada waktu Allah menghembuskan nafas ke dalam Adam. Ini kita boleh baca di dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Dengan demikian, jiwa itu menunjuk pada keseluruhan manusia. Dalam perjanjian baru pula saudaraku, jiwa berarti hidup, maka jiwamu diambil. Lukas 12 ayat 20 sama dengan mati. Nyawa atau kehidupan. Bagi pandangan atau menurut paham Ibrani, manusia terdiri dari 3 bahagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang mana yang pertama dijadikan dari tanah liat, yang kedua ialah kehidupannya, nyawa, sedang yang ketiga ialah roh yang dapat merasa, mendengar, melihat, memikirkan, dan sebagainya. Kita boleh baca 1 Tesalonika 5 ayat 23, Kejadian 2 ayat 17, dan Bilangan 16 ayat 22. Berikut ini adalah ayat inti pelajaran kita pada hari ini saudaraku. Kita boleh baca Mazmur 92 ayat 2 hingga 4. Firman Tuhan yang berbunyi, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apabila kita menghayati, apabila kita perhatikan ayat inti ataupun Mazmur 92 ini, ayat 2 hingga 4, jelas memberitahukan kepada kita, Tuhan itu layak dipuji, layak ditinggikan, layak diberikan pujian ataupun layak untuk menerima pujian, syukur karena kesetiaannya pada setiap waktu. Tuhan layak menerima pujian, hormat, dan sembah. Menurut pena inspirasi Renubuat, pengalaman Israel dahulu, sebagaimana umat Israel yang gembira semasa perjalanan mengembara melintasi padang gurun dengan musik lagu rohani, Tuhan juga menyuruh anak-anaknya hari ini menggembirakan perjalanan hidup mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pena inspirasi mengatakan bahwa Tuhan merencanakan dan Tuhan menyuruh, dan ini adalah keinginan Tuhan untuk anak-anaknya. Perjalanan hidup mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sedikit saja cara yang lebih berkesan untuk menyematkan sabdanya dalam ingatan, kecuali mengulang-ulangi dalam lagu. Lagu sebegitu mempunyai kuasa ajaib. Saudaraku, lagu ataupun musik punya kuasa luar biasa. Ia berkuasa memerdekakan sifat kasar dan tidak halus budi pekertinya, berkuasa merangsang pikiran dan membangkitkan simpati, menggalakkan keharmonian tingkah laku dan mengusir kekelaman dan firasat yang menghilangkan semangat dan melemahkan usaha. Pena inspirasi Pendidikan 167 168 1903. Musik pula saudaraku adalah sebahagian daripada kebaktian Tuhan.
di dalam kaba-kaba surga. Dan kita harus usahakan agar lagu puji-pujian kita mendekati seboleh mungkin harmoni seperti choir surgawi. Menyanyi adalah sebahagian daripada upacara kebaktian agama seperti doa. Ini yang dikatakan, dijelaskan oleh peninspirasi Bapa dan Nabi, halaman 594, 1990. Pada saat ini saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita ditanya, apakah sebagai umat Tuhan musik kita berbeda pada jam khutbah dan jam pemuda Advent atau acara ewai, di dalam dan di luar gereja, pada hari biasa dan hari Sabat? Apakah berbeda kita sebagai umat Advent? Jadi di sini prinsip-prinsipnya ada 10 semuanya. Mari kita sama-sama perhatikan ini. Yang pertama, membawa kemuliaan kepada Tuhan dan menolong kita agar berkenan di dalam menyembah Dia. Baca 1 Korintus 10 ayat 31. Kita dapati di sana pusatnya adalah Tuhan. Penyembahan kita harus berpusat kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengagungkan, mengangkat dan menyucikan pikiran orang Kristen. Filipi 4 ayat 8. Para bapak dan nabi, halaman 594. Dan yang ketiga, secara efektif mempengaruhi orang Kristen dalam perkembangan tabiat Kristus dalam hidupnya dan dalam hidup orang lain. Manuskrip 57 1906. Dan yang keempat, sayanya selaras dengan ajaran Alkitab dan di dalam bahasa yang jelas, bukan samar-samar. Review and Herald 6 Juni 1912. Yang kelima, menyatakan persesuaian antara perkabaran yang dilukiskan oleh kata-kata dengan musiknya. Mengingat bahwa musik itu juga bahasa, dan hindari suatu pencampuran hal rohani dengan yang bukan rohani. Baca Yeremia 22 ayat 26 dan Imamat 10 ayat 10. Yang keenam, singkirkan musik yang berbentuk pemantasan duniawi dan penonjolan kesombongan. Evangelism 137, Review and Herald, November 30, 1900. Yang ketujuh, mendahulukan perkabaran dalam ayat, syair, dan ayat ini jangan ditutupi oleh kerasnya volume alat musik pengiring. Gospel Workers, halaman 357 hingga 358. Yang ke-8, mempertahankan suatu keseimbangan yang bijaksana antara unsur emosi, intelektual, dan rohani. Review and Herald 14 November 1899. Dan kedua terakhir, nomor 9, jangan mengadakan kompromi prinsip, keagungan, dan keunggulan yang tinggi dalam usaha untuk mencapai orang di mana mereka berada. Nomor 9, Testimoni 143, Evangelism 137. Dan yang ke-10, sesuai dengan acara atau peristiwa dan hadirin. Evangelism, muka surat 507 dan 508. Berikut ini juga saudaraku, musik yang sesuai dipakai di dalam gereja ataupun dalam acara penyembahan. Kita adalah umat Advent. Kita ada perkabaran khusus saudaraku. Jadi pastinya melalui musik, melalui nyanyian juga kita menyampaikan, membawa kabar baik itu kepada saudara kita di luar sana. Dan perhatikan di musik yang sesuai. Karena perkabaran kita untuk menyediakan orang menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi musik yang dipilih haruslah satu, menuntun para pendengar kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dua, mempersiapkan hati untuk mendengar perkabaran dari firman Tuhan atau untuk panggilan mendorong sambutan pendengar. Ketiga, dimainkan atau dinyanyikan oleh mereka yang hidupnya sejalan dengan perkabaran yang mereka bawakan. Keempat, menjadi alat untuk memberi kesan
yang mendalam dari kebenaran Alkitab yang akan mengilhami suatu perubahan yang positif dalam hidup. Dan yang kelima, disampaikan dengan suatu cara yang sudah direncanakan baik dan rapi. Keenam, sederhana dan merdu, dan disampaikan atau diperdengarkan tanpa penekanan pada penonjolan pribadi. Memberikan pendahuluan pada penyampaian firman Tuhan untuk penekanan dan dalam pembagian waktu. Membina keseimbangan emosi dan intelektual, dan tidak hanya menyenangkan perasaan semata. Harus dimengerti dan penuh arti dalam isi dan bentuk untuk bagian yang terbesar dari anggota jemaat. Nah, demikianlah musik yang sesuai, yang boleh ataupun layak dibawa dalam gereja atau dalam acara penyembahan. Untuk penyanyi pula, saudaraku. Untuk penyanyi, mari kita perhatikan ini. Untuk itu diimbau bagi semua penyanyi agar yang pertama menyanyikan lagu pujian itu dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pendengar. Yang kedua, mengungkapkan dengan jelas kata lagu itu agar dapat dimengerti oleh pendengar dan menghayati isi lagu itu. Maka orang terjamah hatinya dan dengan spontan ikut terbawa di hadirat Tuhan, dan tidak lain ia akan berkata amin dan puji Tuhan, dan sehingga menyerahkan dan mengalami pertobatan. Elia Modern, halaman 148. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, nyanyian atau musik itu sangat luar biasa. Dan inilah yang berlaku kepada seorang yang bernama Doris Paulsen. Doris Paulsen sedang dilanda tekanan mental. Anak lelakinya telah terbunuh di Vietnam. Dia juga menghidap penyakit kencing manis. Tidak cukup dengan itu, saudaraku. Suaminya juga mau menceraikan dia. Oleh sebab itu, Doris mengambil keputusan untuk membunuh diri dengan meminum pil atau obat yang berlebihan. Namun saat Doris mengambil obat tersebut, dia terdengar suatu suara nyanyian dari rumah jirannya. Penyanyi itu Puan Smith, jiran baru Doris, yang belum begitu dikenalinya. Namun terlihat di wajah Puan Smith selalu gembira. Seni kata nyanyian itu telah menyentuh hati Doris. Lalu dia menyimpan botol pil obat dan pergi ke rumah jirannya. Setibanya di sana, kedua mereka memperkenalkan diri masing-masing. Selepas itu Doris memintanya untuk menyanyikan lagu yang baru dinyanyikan tadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, cerita ini memberitahukan kepada kita, sementara Puan Smith menyanyikan nyanyian tersebut, terlihat mata Doris bercucuran air mata. Pipinya dibasahi dengan air mata. Puan Smith dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh Doris. Dan kemudian Puan Smith memberitahu Doris yang dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Puan Smith yakin bahwa Yesus akan menyelamatkan Doris daripada masalahnya. Kemudian Puan Smith mengundang Doris belajar Alkitab bersamanya selama beberapa minggu. Kemudian dan akhirnya Doris menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia minta dibaptis. Amin, saudara-saudaraku. Begitu luar biasa nyanyian, musik itu. Jadi apa aplikasi daripada cerita ini, saudaraku? Nyanyian merupakan satu bentuk kesaksian yang amat berpengaruh. Melalui nyanyian tersebut, Doris
satu jiwa telah diselamatkan. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapapun kamu, jika kamu mempunyai talenta menyanyi, mungkin juga bermain musik, gunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mungkin kamu telah menyelamatkan seorang tanpa disadari. Efesus 5 ayat 18 hingga 19 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Satu lagi cerita sebagai mengakhiri pelajaran di saudaraku, sebelum kepada kesimpulan. Cerita ini menceritakan kepada kita dua orang bersahabat. Yang pertama, oleh Benjamin Bull. Dia seorang pencipta dan pemain musik. Dan yang kedua, John Erickson. Dia seorang jurutera kapal laut dan pereka. John Erickson atau Erickson tidak pernah berminat dengan musik, saudara-saudaraku. Satu hari, oleh Benjamin Bull mengundang Erickson untuk mendengarkan musik yang akan dimainkannya dan berkata kepada Erickson, jika kamu tidak datang, maka saya akan datang ke kedai kamu untuk bermain violin. Saya akan datang ke kedai kamu untuk bermain violin. Apa kira-kira jawaban daripada Erickson? Nah, demikian ini jawaban daripada Erickson. Dia katakan, jika kamu lakukan itu, saya akan pecahkan violin itu. Wah, begitu kasar, begitu tidak menyenangkan sekali. Diringkaskan cerita, saudaraku. Bull pergi ke kedai Erickson dengan alasan meminta dia menerangkan prinsip saintifik yang berkesan berhubung dengan musik. Dan di situ timbul minat Erickson untuk membincangkan beberapa kesan hubungan bunyi dengan kayu. Jadi untuk mengilustrasikan apa yang dimaksudkan Bull memasang tali violin itu dan memainkan lagu. Nah, saudaraku, apabila Bull memainkan musik tersebut, berlakulah hati yang disentuh di sini. Emosi Erickson tersentuh. Saat Bull memainkan musik tersebut, terlihat mata Erickson mengeluarkan air mata. Dan Erickson berkata kepada Bull, jangan berhenti, teruskan bermain. Jangan berhenti. Saya tahu sekarang apa yang kurang dalam hidup saya. Wah, saudaraku, emosi Erickson sangat-sangat tersentuh. Sehingga dia berkata, saya tahu sekarang apa yang kurang dalam hidup saya. Pena inspirasi mengatakan, apabila digunakan dengan betul atau benar, musik adalah hadiah Tuhan yang sangat berharga. Dicipta untuk membentuk pikiran kepada tema yang tinggi dan mulia, memberi inspirasi dan menggigihkan jiwa. Amanat kepada orang muda, halaman 291. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan pelajaran ini. Mazmur 33 ayat 2 dan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Saudaraku, saat kita memilih musik, saat kita memilih lagu pujian, pilihlah musik dan lagu-lagu yang mempengaruhi kita untuk memikirkan Yesus. Semoga pelajaran ini dapat mendorong kita, dapat membantu kita untuk bertumbuh dalam hal memilih musik dan lagu-lagu rohani. Tuhan memberkati semua. Amin.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masa ini saya akan berikan contoh bagaimana conducting yang betul dan sesuai untuk gereja kita. Dan lagu yang akan saya conduct ini adalah kiraannya adalah 4/4. Lagu yang terdapat di dalam buku nyanyian masa kini LPMI, Kabur Waktu Pagi 149. Perhatikan conducting ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di surga, terpujilah namamu. Terima kasih atas berkat pimpinan-Mu Tuhan dan firman-Mu yang sudah kami terima sebentar tadi. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kami apa yang patut kami sebagai umat-umat Tuhan bawakan lagu, musik, pujian di dalam Ka'bah-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau akan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap hamba-hamba dan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa ini, sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin.